Sebenarnya Laut Selatan itu ada satu penanggung jawab lagi yang lebih tinggi. Itu agak jarang orang dengar. Biasanya disebut Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir. Iya, dia menguasai lautan seluruhnya full. Itu di atasnya Kanjeng Ratu. Iya, Kanjeng Ibu cuma untuk selatan. Oke. Begitu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman semuanya. Aduh, seru banget ya. Aku sampai lupa deh mau tanya soal apa gitu. Terkait ini Kanjeng Budi, terkait apa tuh namanya? Tumbal yang katanya Kanjeng Budi pernah ngelarung 9 kepala sapi. Iya. Ya, itu tuh gimana tuh? Tujuannya untuk apa tuh? Jadi waktu itu terjadi di saat awal corona. Jadi sebenarnya untuk waktu itu di awal corona lakukan tumbalan itu sebenarnya ada tujuan tertentu dari yang meminta pemerintah masukin. Cuma biasanya itu kan Labuan tuh hanya kepala kerbau kalau untuk keraton. Tapi kalau dirubah ke kepala sapi itu biasanya berhubungan dengan ada meninggalnya nanti yang di laut. Jadi waktu itu tujuannya memang ada tujuan tertentu dari pihak sana. Kami hanya lakukan aja gitu. Ya resikonya setelah itu kan terjadi kematian. Ada yang sekeluarga tenggelam. Biasanya juru kunci kalau udah ngelabu 9 kami akan nunggu hitung. Harus 9 masuk. Lebih baik. Ya kadang-kadang saya susah ngomong. Saya pernah telepon ke kiai saya. Bagaimana kiai saya dosa nggak nih gimana? Dia bilang kamu hanya lakukan tugas. Nggak apa-apa katanya. Cuma saya tanya Kanjeng Ibu. Benar nggak Kanjeng Ibu yang minta? Kanjeng Ibu bilang tidak. Jadi mereka sendiri yang masukin. Seperti itu yang kejadiannya. Nah, resikonya untuk Raga Sukma itu kan sampai mempertaruhkan nyawa gitu ya. Iya. Nah, pada saat ada tamu gitu, ngasih amplopnya itu imbang nggak sih kadang? Atau boleh narjet nggak sih kira-kira? Dulu nggak boleh ceritanya. Cuma manusia ini kan kadang-kadang raja tega. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu jumlahnya, oh, makasih banyak dokter. Jadi pernah kejadian kita nggak ngasih tahu biayanya berapa. Dia pulang hanya ngasih kami 50.000. Jadi dia nggak tahu menyan itu yang satu kotak, satu petakan gini aja udah 5.000. Sekali dia masukin udah habis menyannya. Terus anak-anak yang bekerja kan ada uang makan, nggak bisa kita bayar jadinya. Jadi sekarang memang saya udah tentuin tuh masuk gaji anak-anak. Jadi saya masukin gaji anak-anak, saya bilang jumlah sekian, mereka biasanya ngasih. Tapi kebanyakan kita dikasihnya lebih memang dari mereka. Karena mereka kan senang, termasuk derma sodako ke kami tuh jatuhnya. Seperti perintah sana, jadi mereka lebih ini. Jujur kalau mereka yang kedoa ke sana, biasanya kami memang dikasih rezeki banyak dari mereka. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi juru kunci juga hidupnya nggak pernah kurang kok. Oke. Apalagi yang datang pejabat atau artis gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi mereka memang, tapi susah Pak kadang-kadang kalau artis ya Pak, karena manajemennya yang ngatur Pak. Oh gitu ya? Jadi manajemennya tuh kadang-kadang motong-motong juga. Iya. Iya. Tapi by the way ya, aku ketika melihat Kanjeng Budi itu kok teringat dengan sosok Siddhartha Gautama gitu ya. Itu perawakan rambutnya, kepalanya gitu kan ya. Atau memang terinspirasi atau gimana tuh? Jadi enggak. Dulu saya itu kan bekerja di Jakarta, lalu leluhur saya bilang tinggalin semua, tirakat ke tanah Jawa. Lalu saya mencari jati diri. Jadi saya kan dikasih tahu guru saya, enggak boleh lewat umur 40, kamu susah nanti menemukan jati diri. Saya lakukan meditasi, tenangin diri untuk mencari siapa saya sesungguhnya. Kenapa saya hidup dan tujuannya apa? Akhirnya suatu saat saya lihat diri saya tuh ada di antara banyak biksu. Saya duduk di bawah. Lalu saat itu saya lihat yang duduk di atas tuh seperti Siddhartha Gautama Buddha. Dia nyampaikan ajaran. Akhirnya saya baru tahu semenjak beliau manggil nama. Saya baru tahu bahwa diri saya dulu Ananda namanya. Salah satu murid dari 10 muridnya Sang Buddha. Setelah saya tahu seperti itu, mengikuti ini jadinya. Saya nggak bisa lagi rambut panjang.
bawaan orang sudah manggil kok kayak biksu. Itu mengikuti setelah jati diri saya ketemu. Dan saya tahu sekarang tujuan hidup. Makanya saya hanya jalani. Saya punya uang, saya beli makanan. Saya kasih yang keluarga seperti yang wajiban saya. Itu aja. Nggak ada yang lain-lain saya mau. Baju, semua dikasih orang. Jadinya nggak pernah khawatir gitu. Kanjeng Budi, ketika kemudian ada orang penasaran, dia pengen membuktikan bahwa entitas gaib di pantai selatan, even itu di Parangkusumo atau kemudian di wilayah yang lainnya begitu, itu benar-benar ada dan nyata, dan dia percaya, punya keinginan bisa melihat. Itu bisa nggak sih juru kunci membantu, memfasilitasi dengan password khusus yang kemudian akhirnya dia bisa, oh ternyata realitas dari entitas gaib itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dilihat gitu bagi orang awam yang pengen. Itu ada nggak sih? Bisa. Jadi contohnya gini, waktu itu ada datang seorang penulis peneliti dari Swiss, seorang warga Eropa, warga Swiss. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak beragama. Dia ingin tahu tentang Ibu Ratu Selatan. Dia mau nulis buku. Jadi dia datang dibawa sama penerjemahnya. Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya agama, tapi tolong jelaskan tentang siapa Kanjeng Ibu Ratu. Apakah dia seperti yang kami Eropa sebut, Queen of Mermaid katanya. Saya bilang, oke. Saya tanya, dia percaya apa? Dia bilang dia hanya percaya tentang energi, partikel energi. Semua dari partikel energi. Akhirnya saya dawuh ke ibu, orang bule datang. Mau tahu ibu bagaimana caranya? Ibu bilang, kasih tahu dia, saya akan datang melalui angin yang menerpa dia, air yang akan menyentuh dia. Lalu saya bilang, Pak, Kanjeng Ibu itu adalah energi yang dari Samudera Selatan, energi positif yang dari Samudera Selatan, yang menerpa semua yang di laut dengan kegunaan positif dan negatifnya. Akhirnya dia mengerti. Lalu dia bilang, saya mau labuhan, saya kepengen tahu apa rasanya. Bagaimana ngerasanya, bukan cuma bicara aja. Akhirnya orang bule tadi labuhan. Dia duduk di pantai dengan kursi dengklek karena dia nggak bisa duduk di bawah. Lalu saya bilang, tunggu angin datang, tunggu ombak datang. Nanti disitulah dia akan memberitahukan kepada Anda siapa dia. Jadi saya hanya ngasih tahu seperti yang ibu perintah aja. Dia duduk, dia kena angin, dia kena air, dia diam. Akhirnya kami harus bangunin dia supaya keluar dari pantai, udah selesai. Dia nggak mau. Dia bilang, saya merasakan. Dia bilang. Jadi kami hanya bisa bilang seperti itu. Tapi kalau orang lain bisa kita bantu dari kami lihat bakat orang itu dulu. Bakatnya ini bisa, kami akan bukakan mata batinnya. Kami buka indera perasanya, baru dia bisa ngerasain. Caranya membuka mata batin gimana, Kanjeng? Sebenarnya mata batin itu tuh tidak tertutup. Sudah terbuka dari lahir. Cuma karena mereka bersekolah, logikanya naik. Jadi sebenarnya untuk melihat gaib itu hanya mengatur tentang logika dan perasaan. Persentasenya aja. Kalau mau lihat gaib, logikanya diturunin. Persentase perasaan dinaikkan. Kalau mau bekerja, perasaan diturunin. Logika dinaikkan. Itu aja. Tapi kami biasanya bantu-bantu doa untuk memasukkan sugesti keyakinan kepada dia. Seperti itu. Jadi doa itu untuk sugesti keyakinan. Nah, teman-teman tuh pada banyak yang nanya soal batu yang dipakai itu loh, di jari itu loh. Itu batu apa, harganya berapa gitu? Ini batu bacanya Pak Heru. Oh, batu bacan. Ya, bagus. Kalau seperti ini pasarannya sekitar 50 jutaan. Waduh, Pak Heru. Ini bacan doko. Pak Heru kan? Nah, itu Pak Heru. Bacan doko. Saya cuma dipinjemkan. Iya. Fokus bacanya katanya, pada yang fokus bacannya. Jadi ini lagi dalam perawatan. Jadi saya pakai karena bacan ini batu hidup, dia harus kena panas tubuh manusia. Terakhir, apa yang sekali lagi ingin ditegaskan, diedukasi oleh Kanjeng Budi terkait dengan sosok mitologi yang ada di yang ada di pantai selatan, yang mau diluruskan soal apa saja terakhir untuk menutup perjumpaan kita ini, dan yang final adalah apa yang bisa dilakukan teman-teman lewat juru kunci gitu supaya tidak ditipu sama juru kunci yang palsu gitu. Kira-kira
apa saja yang bisa dilakukan yang positif-positif yang berkaitan dengan kerezekian dan keberkahan hidup gitu. Silakan. Iya. Jadi yang saya meluruskan itu bahwa yang didengar cerita selama ini Pantai Selatan itu ya tidak sepenuhnya benar. Kanjeng Ibu sendiri tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi, tapi warga goib yang lain yang biasanya melakukan selalu bawanya ke Kanjeng Ibu. Yang kedua, Kanjeng Ibu itu hanya menjaga titipan yang Gusti Allah taruh di sana. Jadi harta melimpah yang di sana. Itu kenapa beliau diizinkan untuk menyalurkan harta itu dengan cara orang itu harus meminta ke Gusti dulu baru ke Kanjeng Ibu. Itu syaratannya. Lalu yang kedua, kalau misalnya orang datang ke sana harap lebih baik hati-hati karena penipuan sangat tinggi. Jadi lebih baik menggunakan jalur juru kunci yang sah. Dari Yogyakarta ada 13 orang, dari Surakarta ada berapa orang, atau guru-guru yang bisa dipercayai. Karena penipuannya sangat tinggi di Pantai Selatan, seperti itu. Jadi tetap semuanya tuh di bawah kendali Gusti Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Iya, Parangkusumo sama Parangtritis bedanya apa sih versinya Ibu Ratu? Sebenarnya itu Parangtritis semua. Disebut Parangkusumo karena itu dulu tempat bertapanya dari Trahkusumo. Jadi disebut Parangkusumo. Oke. Iya. Parang itu kan pantai.